Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, patut kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan belas kasih-Nya kepada kita semua, memberi perlindungan, ridha-Nya, memberi kesehatan, kesempatan sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap bahwa semua kita dalam keadaan baik-baik dan dapat kita menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita cermati pemberitaan di media sosial hari ini, 2 hari terakhir inilah, tambah dengan hari ini, terutama Twitter, ada 2 hal yang penting berita. Yang pertama adalah pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazah, tentu ijazah yang dimaksud sini adalah ijazah sekolah, atau baik itu yang sekolah formal atau sekolah swasta maupun negeri, dan sekolah-sekolah kejuruan misalnya, dan atau yang lain-lain, itu dianggap tidak terlalu penting. Bukan segalanya, bahasanya bukan segalanya, tulis media. Yang terpenting, kata Pak Jokowi, adalah skill dan adu kompetensi, bukan adu ijazah. Kemudian banyak yang berkomentar, yang bahkan menertawai di media sosial, di Twitter ini. Sampai ada yang mengatakan bahwa emangnya skill sampean opoh lah, gitu bahasanya. Jadi saya sebetulnya prihatin juga dengan pernyataan Pak Jokowi sebagai presiden, tapi jauh dari mutu seperti ini dan mendestruksi semua administrasi, seakan-akan administrasi itu tidak penting. Jadi di dunia, terutama di dunia pendidikan ya, di apa itu pendidikan informal, pelatihan dan sebagainya, itu bukti bahwa mereka yang ikuti pelatihan semacam kursus komputer, kursus bahasa Inggris, akhir dari mereka atau kursus perbengkelan itu kan tetap diberikan semacam piagam atau ijazah, bahwa sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti proses-proses yang membentuk skill dan keterampilan itu, termasuk di dunia perguruan tinggi, apatah lagi di dunia administrasi pemerintah di mana-mana. Jadi ini menunjukkan bahwa sekelas Presiden Pak Jokowi seakan-akan tidak mengerti soal administrasi dan mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Nah, Anda bayangkan orang ke dunia kerja, bekerja ya di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, apalagi di dunia pemerintahan, pendidikan, dosen. Itu kan bukti di seluruh dunia. Itu bukti awalnya bahwa yang bersangkutan telah mengikuti ini, terutama untuk membentuk skill dan atau keterampilan terhadap satu bidang tertentu. Nanti bahwa pintu untuk bisa diterima di sebuah perusahaan atau di lembaga manapun itu kan sertifikat atau ijazah itu, bahwa yang bersangkutan sebagai bukti bahwa telah melakukan pelatihan ini, pendidikan ini dan sebagainya. Apalagi di dunia pendidikan formal. Jadi Pak Jokowi seakan-akan dia tidak mengerti soal ini, mengabaikan soal ini, padahal soal skill dan kompetensi itu kan bukti awalnya dia harus melalui pendidikan. Kenapa sampai terbentuknya yang bersangkutan memiliki skill dan kompetensi misalnya tertentu, kan melalui proses pendidikan dan pembuktian akhir dari itu dia telah, makanya ada angka-angka, ada nilai-nilai dan lain sebagainya. Jadi orang menertawakan, bahkan mereka kemudian mengaitkan
bahwa ini mohon maaf jangan-jangan terkait dengan isu ijazah palsu yang kemudian dikaitkan dengan rame juga tentang Undang-Undang Cipta Kerja di pendidikan yang mencoba untuk mereduksi atau menghilangkan pasal tentang menghilangkan pasal pidana tentang mereka yang melakukan pemalsuan ijazah misalnya atau ijazahnya palsu. Ini sangat berbahaya karena itu merembet ke yang lain-lain. Nanti suatu ketika mengatakan orang memalsukan uang dan mereka punya alasan lah. Tidak perlu kenapa ijazah juga orang palsukan juga tidak kena pidana. Kok orang memalsukan uang juga tentunya tidak kena pidana atau memalsukan apa saja. Nah, jadi saya kira ini berbahaya dalam konteks berbangsa dan bernegara kalau benar-benar di konteks misalnya pemalsuan ijazah itu dihapus asas pidananya. Yang kedua, tentang soal administrasi. Jadi menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini sebagai presiden kok membuat pernyataan yang berdampak atau tidak hati-hati seperti yang disampaikan oleh Faisal Basri dalam hal-hal yang di soal ekonomi misalnya. Nah, ini apa yang diinginkan oleh presiden kita, Pak Jokowi? Sungguh ini di Twitter, coba Anda melihat di Twitter, kaitannya masalah upaya menghilangkan pasal pidana dalam urusan pemalsuan ijazah. Rame betul dan menjadi hinaan luar biasa. Demikian juga dalam kemudian muncullah pernyataan Pak Jokowi seperti ini. Di tengah-tengah ramainya orang memperbincangkan karena ada gugatan dari itu yang sekarang lagi di pengadilan itu soal dugaan ijazah Pak Jokowi itu bermasalah atau palsu, misalnya ijazah SD, SMP, SMA yang di soal itu banyak dan ramai di berbagai media sosial maupun di media online dan cetak. Jadi orang kemudian mengkait-kaitkan ke sana. Baik itu di rancangan undang-undang di Cipta Kerja terkait dengan masalah pendidikan, sistem pendidikan, maupun terkait dengan pernyataan Presiden yang menyebut bahwa ijazah bukan segalanya. Yang penting itu skill lebih penting dan adu kompetensi bukan adu ijazah. Ini kan sesuatu yang pernyataan yang amat jauh dari mutu, bertentangan dengan realitas administrasi pendidikan kita maupun administrasi secara umum. Pak Jokowi angkat orang juga pakai administrasi, angkat bahwa ini pejabat gubernurnya ini atau siapa dia lantik sebelum kan dia terbitkan itu sebagai bukti alas hukum bahwa dia diangkat sebagai si A diangkat untuk jabatan ini dan sebagainya. Demikian juga sekolah sebagai bukti bahwa ini orang ini sudah sekolah. Ini bukti sertifikat atau ijazahnya SD, SMP, sampai profesor. Sampai S3. Dan ada sertifikat bukti bahwa yang bersangkutan sudah bergelar profesor. Itu kan bukti-bukti. Nah, sekarang kalau dia bilang itu tidak penting, bukan segalanya. Lah sekarang kalau misalnya orang jadi anggota DPRD, calon presiden apa, itu kan juga bukti bahwa dia punya level pendidikannya apa. Dan seluruh proses ini, proses pendidikan, proses pembentukan skill, atau keterampilan atau kompetensi, itu kan melalui proses pendidikan ini. Baik itu pendidikan formal maupun informal. Misalnya orang kursus menjahit lah, atau kursus kue-kue aja, untuk 3 bulan malah dikasih ijazah, sertifikat bahwa yang bersangkutan sudah, kemudian bahwa dalam prakteknya itu kalau dalam hal ketika dia melamar pekerjaan misalnya di perhotelan atau misalnya di hotel atau di mana lah, sebelum dia mempraktekkannya. Jadi kalau ada orang mencontohkan dulu ada yang sekolah cuma SMA tapi kemudian membangun kerajaan bisnis dan segala macam, itu kan proses
itu satu hal yang berbeda, tetapi secara itu proses pengalaman, proses terkait dengan rentang waktu, proses bekerja dan lain sebagainya. Jadi belajar dalam pengalaman. Tetapi orang ketika ke situ kan lihat kamu lulus apa, kamu apa, ijazahmu apa, keterampilanmu apa, itu dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat itu namanya administrasi, bagian dari administrasi dan bukti bahwa yang bersangkutan betul dia telah mengikuti ini, gitu loh. Lulus, ada nilainya ini, gitu loh. Jadi ini seorang sekelas Presiden Pak Jokowi ini mestinya dia buat pernyataan yang hati-hati. Apalagi di tengah isu, di tengah banyak pemberitaan terkait di soal oleh sekelompok orang yang kemudian dibahas di berbagai media sosial, soal ijazah beliau yang diduga bermasalah, itu istilahnya palsu lah, termasuk juga di UGM. Kemudian lahirlah pernyataan ini. Kan orang mengkait-kaitkan, akhirnya kan banyak yang hina-hina, ngomongnya ndak karu-karuan juga di media sosial dan sebagainya. Baru kemudian masyarakat disalahkan, kan salah itu karena pernyataan yang tidak terukur gitu loh. Jadi ini apa ya, saya sarankan supaya presiden ya atau orang-orang sekelilingnya sebelum buat pernyataan itu, apalagi ke kelas kepala negara, saya khawatir benar ini kita menjadi olok-olokan, kepala negara kita ini menjadi olok-olokan oleh internasional tentang hal-hal yang seperti ini. Dan masyarakat yang sekolah yang rendahan aja mereka membuat tweet di Twitter dan apa-apa, kasihan ininya, kadang-kadang merendahkan gitu loh, dianggap tidak tidak sepantasnya. Apalagi sekali lagi saya katakan tadi dikaitkan dengan undang-undang yang mencoba untuk menghapus pasal pidana bagi mereka yang ijazahnya palsu atau memalsukan ijazah. Itu sekali lagi dibilang bahaya ini, kalau begini itu terjadi, maka orang kemudian dengan legitimasi walaupun itu di dunia pendidikan, orang juga bisa marah suatu ketika, oh ini kan ijazah juga palsu, tidak ada pidananya kok, memalsukan ijazah boleh kok, tidak ada pidananya, misalnya dalam undang-undang ya, dan ada pidana. Orang bisa juga mencetak uang, menyebarkan uang palsu, mencetak uang palsu. Ya, ini di sana juga palsu boleh, masa uang tidak boleh? Sama-sama kertas atau yang lain-lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini ada dua hal yang pertama tentang pernyataan Pak Jokowi yang menganggap bahwa ijazah itu tidak terlalu bukan segalanya, istilahnya bukan segalanya. Dan adu kompetensi itu jauh lebih penting daripada bukan adu ijazah. Gimana ya? Orang ijazah itu bukti bahwa yang bersangkutan punya strata pendidikannya S1, S2, S3, dan kalau di informal juga ada bahwa dia pernah mengikuti pelatihan ini dan lain sebagainya. Di seluruh dunia model begitu. Jadi ini menunjukkan apa kira-kira ini? Kalau saya menunjukkan bahwa sudahlah, berhenti Pak Jokowi membuat pernyataan kontraproduktif seperti itu yang kemudian membuat orang lain mengolok-ngolok gitu loh. Bahkan cenderung merendahkan. Pernyataan yang tidak kualitatif gitu loh. Skill dan kompetensi itu kan dibentuk melalui proses pendidikan. Proses di pendidikan itu kan ada teori, dihafal, ilmu pengetahuan. Makanya di dalam ilmu pengetahuan itu ada teori itu yang kita pelajari. Kemudian teori itu kan juga disusun berdasarkan pengamatan, pengalaman kehidupan dalam masyarakat, dalam kehidupan itu ya. Dan itu diuji, experience. Jadi kalau pernyataan begini kan menunjukkan, ya boleh dikata seakan orang tidak sekolah dengan pernyataan seperti ini. Diketahui orang ininya. Betul bahwa dalam dunia kerja itu, akhir-akhir hari ini, itu kan bukan pernyataan baru. Itu kan dulu di masa Pak Harto juga ada menteri yang
apa namanya, di zaman Habibie, terutama teori tentang bagaimana dunia pendidikan tuh match dengan dunia kerja, yaitu link and match gitu. Itu diperlukan, bukan hanya melahirkan generalis, tetapi juga melahirkan keterampilan. Makanya ada di Diknas itu ada sekolah ada Direktorat Jenderal Pendidikan Informal yang membawahi soal-soal kursus-kursus dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan di diklat-diklat di bidang apa namanya, di pemerintahan juga banyak, hampir semua punya diklat untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan di bidang-bidang yang bersangkutan. Prosesnya itu semua itu kan melalui proses pendidikan. Dan akhir dari setiap orang, termasuk menjadi pegawai prajabatan dan sebagainya, itu dikeluarkan bahwa yang bersangkutan sudah ikut prajabatan. Karena itu ini bukti dengan prajabatan sekian bulan itu, atau dengan pendidikan kedinasan dan lain sebagainya itu, ini bukti sudah ikut, diharapkan punya kompetensi ini, melahirkan kompetensi ini dan lain sebagainya. Jadi tidak ujub-ujub, Pak. Jadi dan ijazah, ya, ijazah atau sertifikat itu menjadi bukti dan itu menjadi prasyarat di seluruh dunia, di seluruh tempat pekerjaan, termasuk ketika Anda menjadi presiden kan mesti diuji bahwa Anda sekolah atau tidak. Dari situ kita menguji tentang, oh sekolah ini maka layak dia bisa menjadi pemimpin gitu loh. Itu dibuktikan dengan ijazah. Gimana kalau seorang presiden atau seorang anggota DPR tidak punya ijazah dan sebagainya, atau di dunia ini tidak ada kayak gitu, pasti ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Nah, terkecuali jabatan politik ya, tapi jabatan politik pun misalnya DPR dan lain sebagainya, itu juga harus dibuktikan. Orang kita calon DPR, DPD, itu harus kita minimal lulusan SMA yang presiden. Dan kalau menurut saya juga lulusan SMA calon presiden itu keterlaluan. Salah itu. Para politisi di Senayan membuat undang-undang seperti itu atau persyaratan seorang pemimpin nasional. Hanya yang lahir adalah seorang pemimpinnya ya dengan kualitas yang sangat terbatas, komunikasi sangat terbatas, dan lain sebagainya. Beda jauh Pak kualitas seorang lulusan universitas, tentunya yang bersungguh-sungguh ya. Taruhlah misalnya di kualitas seorang yang lulus di Harvard University atau di California University atau Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada misalnya. Beda dengan mereka yang tidak sekolah Pak, atau sekolah cuma lulusan SMA. Terkecuali yang lulusan SMA ini mengalami proses sudah panjang, ada pengalaman tertentu, dan itu jarang terjadi. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian walaupun cuma lulusan SMA, tetapi dia secara otodidak dia belajar, seperti Profesor Hamka, Ibu Megawati, kemudian diadu dari pengalaman itu, kemudian berorganisasi di dalam partai politik dari pengalaman. Tapi di dalam organisasi itu kan juga dilatih, mereka dilatih, banyak pikiran berkembang situ, terlibat dalam diskusi, kemudian juga mereka tekun dalam membaca secara otodidak dan sebagainya. Maka kemudian mereka secara pribadi memiliki kualitas-kualitas tertentu, termasuk juga narasi-narasi yang bagus lahir dari. Tapi itu jarang, itu orang-orang tertentu saja yang melahirkan. Mereka pun keterampilan, punya skill apa itu secara masif itu dari dunia pendidikan. Orang yang secara otodidak itu jarang, hanya orang-orang tertentu saja. Jadi seperti ini kan pernyataan dari seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan, pernyataan seperti ini seakan mereduksi bahwa administrasi tidak penting. Bahaya sebetulnya ini. Nah, oleh karena itu kita ya sudahlah berhenti yang kayak begini dan fokus bekerja untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Soal dolar kita yang sudah berbahaya, kita sudah lampu merah di kita, bisa-bisa memicu naiknya harga-harga walaupun sebenarnya sudah terjadi dan sebagainya. Dan apalagi sekali lagi ini dikaitkan dengan rame-ramenya
sekelompok orang yang mencoba untuk mempersoalkan tentang keabsahan daripada ijazah Pak Jokowi, terutama ijazah SMA, yang kemudian rame-rame reaktif secara reaktif oleh pihak UGM mengatakan bahwa ini beginilah nilainya, beginilah ininya. Saya mohon maaf saja ya, ada orang-orang tertentu yang saya lihat dari sisi usia kadang-kadang, waduh, bahkan sudah dipersoalkan kan, ada yang mengatakan gurunya Pak Jokowi usianya 65 tahun, si Pak Jokowi 61 tahun, ini kan tidak match, menambah ruwetnya. Jadi sudahlah, membantahnya di pengadilan aja kalau soal itu, daripada lebih banyak, lebih terbuka, banyak bantahnya juga salah apa semua, itu kan menjadi olok-olokan di media sosial dan sebagainya. Kasihan Pak Jokowinya sebagai presiden. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian, apa namanya, ini tanggapan kita terhadap soal yang terkait dengan pernyataan Bapak Presiden yang seakan-akan ya apa, mengabaikan dan dengan segala apa namanya, mengabaikan bahwa yang terpenting itu ya sebut ijazah bukan segalanya dan bukan adu ijazah dan sebagainya. Wah, ijazah itu penting, bos, menunjukkan sebagai bukti walaupun secara kualitatif, karena itu ada nilainya. Ijazah dengan misalnya lulusan cum laude, lulusan ini, lulusan itu, apalagi orang mereka yang kuliah S3, S2 di luar negeri atau di dalam negeri lah, misalnya di universitas, berbagai universitas apa semua. Anda bisa kita lihat lah, misalnya ada satu orang yang DO yang itu pendukung dulu di PKPI dan sekarang dia di Partai Garuda, itu penasehat katanya itu yang banyak. Ini kelihatan betul diundang oleh televisi itu ngomongnya. Nah, itu karena DO di sekolah tinggi lagi BSI dan apa. Jadi apa namanya, komunikasi sangat terbatas, apa retorik dia tidak punya gitu loh, mengungkapkan narasinya miskin narasi. Jadi kan proses pembentukan di ininya, kemudian mungkin juga secara autodidak juga, tidak banyak membaca dan lain sebagainya, sehingga kelihatan kapasitas yang bersangkutan. Mengukur kapasitas orang, pengetahuan orang itu kan dari ungkapan atau keterampilan dalam menuangkan pikiran-pikiran dalam bentuk buku, tulisan. Itu kan bisa, ada yang memang tidak pintar menyampaikan pikiran-pikiran, tetapi pintar terampil dalam menulis, menuangkan gagasan-gagasan dalam bentuk tulisan, baik di media maupun di buku-buku ya, di media cetak, di media online, maupun di dalam buku-buku teks yang. Karena itu saya mengatakan, mengutip dalam kaitannya, saya mengutip bahwa Profesor Nurholis Majid beberapa tahun lalu, almarhum, itu mengatakan bahwa membandingkan misalnya saja dengan dia, tidak usah dengan negeri-negeri di Amerika dan sebagainya, kita itu bukan bangsa yang membaca, karena literasi kita itu sangat rendah. Daya pikat, daya untuk bacaan itu, apa namanya, membaca buku dan apa-apa itu, minat baca kita itu rendah dibanding India misalnya, apalagi Amerika Serikat atau negara-negara yang maju ya, dengan narasi yang besar, memproduksi pikiran-pikiran untuk bisa terjadi perubahan-perubahan di suatu bangsa, atau perubahan suatu gagasan besar yang bisa melakukan perubahan di dunia. Kalau tentang narasi tentang demokrasi misalnya. Ya, oleh karena itu saya kira sudah terlalu jauh kita ini. Saya kira itu apa namanya, tanggapan kita. Semoga bermanfaat, dan apa namanya, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.